Jadi lambung itu sangat sensitif terhadap ya perubahan pola makan dan perubahan pola pikir. Nah, ini yang saya sebut gampang-gampang angel atau susah-susah gampang itu karena itu tadi. Itu fana itu sebenarnya menjaga jarak antara kesadaran kita, diri kita yang sejati dengan ego. Lah ingin menghentikan pikiran itu ya pikiran yang lain sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak akan berhenti. Nah, tetapi konsep tentang zikir terhadap lambung ini menjadi sangat urgent kan? Karena itu tadi, karena lambung itu bahkan kalau guru saya bilang lebih pikiran itu lebih menentukan daripada makanan. Nah, makanya zikir terutama la ilaha illallah. Jadi kalau kita pas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau pas zikir begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi sekalian, jumpa lagi di sesi ngobati ngaji pengobatan Sufi channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Semoga teman-teman pasca Ramadan kemarin ini masih dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya. Ya. Oke. Untuk mungkin pas lebaran ada dari teman-teman yang mungkin entah dari pola makan atau mungkin kecapean, itu perutnya kurang nyaman, lambungnya kurang nyaman, terus kayak badannya jadi cepat lelah. Nah, untuk pembahasan kali ini ada sangkut pautnya, ada berkaitan dengan hal tersebut ini. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang zikir dan juga lambung. Untuk lebih detailnya mari kita tanyakan langsung ke Abang Muslimin. Abang, untuk hari ini kita membahas tentang zikir dan lambung ya? Ya, kita akan membahas hubungan antara zikir dan lambung. Apakah zikir itu punya potensi tidak untuk menjaga kebaikan lambung kita itu kami ya. Tapi memang begini, kalau habis puasa begini itu ada kecenderungan sebagian orang ya. Nek cara Jawa itu kemaruk. Jadi kan kemarin puasa itu kan ngempet ya. Ngempet makan istilahnya. Karena itu ditekan, keinginan makan ditekan. Lalu jika kita tidak waspada, itu nanti setelah Syawal begini itu kemaruk. Kemaruk itu terus makan terus karena menjadi pembalasan dendam waktu puasa. Ya seperti waktu puasa kalau buka ya kemaruk. Jadi biasanya orang kalau buka puasa kemaruk, ya nyun sewu ya kemaruk itu makan berlebihan. Itu biasanya kalau pas buka puasa kemaruk, pas setelah Syawal juga kemaruk biasanya. Makanya lalu kadang-kadang malah muncul kelelahan lambung. Ya harusnya lambung itu kan waktu lebaran dia di istirahat ya, banyak istirahat. Kalau banyak istirahat langsung tiba-tiba kerja keras ya, kita makan terlalu banyak, ngemilnya nggak berhenti-berhenti, nanti itu lambung itu jadi lelah. Padahal lambung itu gudangnya sakit. Ya saya ulangi ya, lambung itu gudang dari sakit. Maksudnya gudang itu gini kami, orang itu gulanya naik. Itu ya lambung. Jadi nggak ada orang gulanya naik, lambungnya bagus, itu nggak ada ya. Orang ketika lambungnya gulanya naik itu lambungnya nggak bagus. Atau misalnya asam urat, kolesterol, trigliserid naik, itu biasanya entah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kelelahan di lambung. Nah oleh karena itu sebenarnya menjaga lambung itu dari sisi fisik ya, itu kunci menjaga tubuh kita, yaitu menjaga lambung. Makanya dalam konsep Tibbun Nabawi kan sering lambung itu gudangnya penyakit kan gitu ya. Nah sehingga kita sangat penting sebenarnya bagaimana kita menjaga lambung ini. Nah tetapi ada hal yang sering orang itu mungkin tahu tapi jarang disadari, hanya tahu aja dia, tapi kurang menyadari bahwa lambung itu sangat terkait dengan suasana psikologis. Makanya saya itu sama pasien itu saya sering ngobrol. Ngobati lambung itu angel-angel susah. Gampang-gampang angel atau susah-susah gampang atau gampang-gampang susah. Jadi gampangnya memang tekniknya kadang-kadang sederhana. Tetapi tetapi lambung itu sangat fluktuatif ya. Misalnya ini contoh saja, misalnya ada orang problem lambung, lalu dikasih herbal. Biasanya kan yang kita pakai kan temulawak, laos, kunir ya, yang kita pakai. Itu mungkin bagus. Tetapi 2 minggu berikutnya ketika ada masalah
keluarga, dapat kabar nggak enak, lambungnya bisa kambuh gitu. Jadi lambung itu sangat sensitif terhadap ya perubahan pola makan dan perubahan pola pikir. Nah ini yang saya sebut gampang-gampang angel atau susah-susah gampang itu karena itu tadi. Nah sehingga bagaimana ya kalau dari sisi fisik kita sudah ajarkan cara mengunyah ya yang di podcast yang lalu ya, teman-teman sufi bisa klik di Tasawuf Indonesia kan nanti ada video-video yang sudah pernah kita publikasikan, nanti teman-teman bisa dengarkan. Terutama kalau secara fisik menjaga lambung itu adalah dengan mengunyah ya, mengunyah makanan, mengunyah cara sufi, bisa dicari di situ ya, mengunyah cara sufi. Tetapi ada hal yang juga sangat penting sebenarnya, bahwa kita harus menyadari bahwa lambung itu sangat terkait dengan suasana psikologis. Nah, terutama yang langsung berhubungan dengan lambung itu Kak. Kecemasan, kegelisahan, kebingungan. Dan sekarang kan memang kecemasan, kebingungan, kegelisahan kayak model-model dalam tanda petik pandemi. Jadi overthinking lah kalau orang zaman sekarang, itu sangat berhubungan dengan lambung. Dan orang itu kenapa overthinking? Karena egonya menguat. Egonya menguat. Orang itu kan, ego itu kalau disederhanakan itu pikiran kami. Nah, pikiran dan perasaan itu ego ya. Jadi kalau kita mau menyederhanakan definisi tentang ego itu akumulasi dari pikiran dan perasaan kita. Maka kalau di dalam konsep tasawuf ada istilah fana. Ya, makanya kalau teman-teman dengar podcast kita tentang zikir, ada zikir namanya zikir fana. Fana itu sebenarnya apa? Fana itu kalau sederhana ya, kalau mungkin dibahasakan bahasa spiritualitas modern, itu fana itu sebenarnya menjaga jarak antara kesadaran kita, diri kita yang sejati dengan ego. Diri sejati atau aku sejati. Kalau dalam konsep tasawuf itu ada aku kolbiyah. Aku kolbiyah itu ego. Lalu ada, nanti kalau di kitab tasawuf disebut ananiyah Kak. Ananiyah ya, kalau baca kitab-kitab itu ada sifat ananiyah. Ananiyah itu ego psikologis atau ego kolbiyah. Jadi kolbu itu kan psikis ya. Nah, bisa kadang-kadang disebut ananiyah ya, keakuan atau ego kolbiyah. Nah, di ego kolbiyah atau ananiyah atau ego itu pusatnya stres. Pusatnya berpikir, karena yang stres kan yang mikir. Kalau orang nggak mikir ya nggak stres ya. Makanya stres itu tanda bahwa jenengan berpikir. Jadi kalau bisa mikir, bisa stres itu disyukuri ya. Berarti saya masih bisa mikir gitu. Karena kalau yang nggak mikir kan nggak stres. Makanya hewan jarang stres. Walaupun hewan itu ada stresnya juga. Tetapi stresnya manusia itu lebih banyak karena ada kemampuan berpikir yang jauh lebih kompleks daripada hewan. Hewan itu ya mikir sidik-sidik gitu. Tapi kekomplekskan berpikir manusia itu luar biasa, karena manusia itu punya kemampuan memikirkan masa depan dan masa lalu. Kalau hewan itu dia hanya urusan saat itu aja stresnya itu. Misalnya ada kerbau dikejar harimau, ya stresnya saat itu aja. Kalau untuk yang kayak di jalan schizophrenia gitu, katanya kan nggak mikir. Nggak mikir. Nah, beda konsepnya. Ya itu sebenarnya gini. Kalau orang-orang schizophrenia itu kan ada yang kehilangan keakuan, memang nggak stres kan. Tetapi ada yang akunya masih sangat kuat. Jadi dia halusinasi lalu cerita ke orang-orang, menyombongkan diri, apalagi yang ini ya, waham kebesaran. Kan ada waham kebesaran. Jadi dia merasa misalnya saya wali, merasa saya ini gini, lalu dia itu keakuannya masih kuat. Jadi schizophrenia pun sebenarnya ada yang memang orang yang sudah lepas, sudah kehilangan kesadaran tentang aku, ya itu memang nggak stres. Tapi banyak yang stres. Jadi ya tentu itu pembahasan yang berbeda ya. Nah, jadi ada zikir namanya zikir fana. Nah, sehingga orang itu ketika dia berzikir, jarak antara ananiyah ya, ananiyah itu tadi ego kolbiyah. Nah, ada namanya ego ruhaniyah. Nah, ego ruhaniyah ini diri kita yang sejati itu. Yang kalau nanti di dalam konsep tasawuf, kalau teman-teman baca Sirul Asrar itu ada gitu ya. Jadi ada namanya ruhaniyah, keakuan kita yang ruhaniyah.
yang disebut sebagai waton asli. Jadi diri kita yang sejati itu. Waton asli itu tempat kembali yang sejati, yaitu diri kita yang sejati itu. Yang dulu waktu di alam roh belum ada ananiyah ya, kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kita menjawab bala syahidna, nggih ya Allah, engkaulah Tuhan saya. Lalu setelah kita lahir terbentuk ananiyah, terbentuk ego-ego kolbiyah. Makanya yang kita anggap aku itu sekarang ini ya, ananiyah itu sebenarnya bukan kita yang sejati, karena itu lahir ada setelah kita lahir. Bentukan lingkungan, dia belum ada waktu kita lahir kan. Makanya setelah 2 tahun, 3 tahun itu ananiyah itu baru terbentuk dari akumulasi memori-memori itu. Lalu kita terjebak, kita menganggap bahwa aku itu gitu. Kita terjebak di situ, lalu aku yang rohaniyah ini itu terlupakan. Nah, terlupakan dan kita hidup berdasarkan wajah keakuan. Nah, makanya terus dalam sholat itu, dalam zikir sholat itu kan zikir ya. Aqimis sholata li zikri ya. Jadi misalnya lalu sholat itu kita suruh berzikir, ini wajahtu wajhiya lillazi fataros samawati wal ardo. Jadi kita ini menghadapkan keakuan kita di depan Allah untuk apa? Untuk menyadari kefanaan keakuan. Wajah itu kan saya menghadap itu kan, wajah itu wakilnya aku ya. Jadi orang itu biasanya paling sering ketika bilang aku itu ada di wajah, ya kan? Saya ini loh kan gitu, atau di dada. Saya atau saya ini orang sering kan, jarang saya ini kan jarang ya. Saya itu kalau nggak ini saya atau gini. Sehingga lalu ketika kita zikir dalam sholat ya, ini wajahtu wajhiya lillazi fataros samawati wal ardo hanifa, itu sebenarnya cara untuk menyadari kefanaan ananiyah itu. Dan zikir itu sebenarnya semua begitu. Jadi misalnya contoh ya, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Zikir utama yang paling afdhol itu la ilaha illallah. Karena kita sering kali menuhankan ananiyah kita. Jadi ananiyah, sekali lagi saya ulang-ulang ya, ananiyah itu ego psikologis atau ego kolbiyah. Bukan aku yang sejati. Dia ada tapi bukan sejati. Jadi kita hormati keberadaannya, kita hormati, jangan dibenci loh ya. Kita nggak boleh benci sama ego kita. Juga akan jadi problem baru. Nanti jadi problem baru karena yang benci biasanya ego kita yang baru. Jadi kalau kita membenci ego, yang membenci itu kan ego juga. Wah, nanti nambah macam-macam ya sudah. Makanya saya selalu bilang, teknik paling utama di dalam sufi, mau apapun ya, mau teknik wudu, mau teknik sholat, mau teknik zikir atau teknik apa, itu yang paling penting itu qanaah, menerima. Jadi menerima. Misalnya kayak tadi kita ngaji Al-Hikam ya. Ngaji Al-Hikam adalah di nasihat yang ke-53 itu Ibnu Athaillah itu dawuh begini. Amal yang paling mungkin diterima itu amal yang menurut kita hina. Menurut kita amalnya sepele gitu, bukan hina ya, sepele. Jadi amal-amal kita yang sederhana, misalnya buang duri di jalan atau menyapa orang, itu kan amal yang nggak kita inget-inget kan, amal yang nggak diakui oleh ego gitu. Nah itu amal yang diterima kan. Kalau amal yang besar itu kan kita inget-inget terus, itu nempel di egonya kuat sekali itu. Sehingga menurut Ibnu Athaillah amal semacam itu malah mungkinnya tidak diterima. Ya, tetapi nanti ego kita akan muncul lagi loh kayak gitu itu. Nek ngono kalau gitu amalnya nggak usah besar-besar loh. Nanti setan lagi itu. Jadi itu ego baru loh. Jadi maka di dalam konsep kesufian nggak usah melawan, nggak usah membenci diri psikologis. Iya, diri psikologis kita jangan dibenci loh ya. Pikiran jangan Nah, kan banyak Kak, orang overthinking. Lalu dia membenci pikirannya kan. Bahkan sampai kadang-kadang secara fisik itu banyak pasien di kita ya, dia menjeduk membenturkan kepalanya karena dia ingin menghentikan pikiran. Lah ingin menghentikan pikiran itu ya pikiran yang lain sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak akan berhenti. Kayak lingkaran gitu. Ya, nah konsepnya lalu kalau di dalam tasawuf itu alhamdulillahirabbil alamin. Konsep rasa syukur, konsep menerima. Kan menerima baru mensyukuri kan. Ya, atau mencintai. Konsep bismillahirrahmanirrahim. Jadi seburuk-buruknya menurut kita ya, menurut ego kita yang lain, pikiran kita buruk. Itu seburuk-buruknya pikiran kita itu berkah.
Nah, kalau orang biasa zikir kayak gitu, nggak overthinking, nanti lambungnya lebih sehat. Kan kami kan kenal ya kata penyakit GERD, pernah dengar tuh? Gastroesophageal reflux disease syndrome. Itu kan penyakit yang berhimpitan antara fisik lambung dan psikologis ya. Jadi ya problem psikologisnya ada, problem lambungnya ada. Nah, kadang-kadang yang sering orang keliru itu ingin berobat dari satu sisi saja. Ya secara fisik aja diobati atau secara psikologis saja diobati, ya tentu bisa sembuh juga. Cuma yang paling bagus itu sebenarnya ya mengobati dari dua-duanya. Ya dari fisiknya, secara fisik diobati misalnya dengan jamu ya. Nah, jamu itu misalnya kalau orang GERD itu tadi ada temulawak, kunir, laos, ditambah alang-alang, ditambah bisa dengan sesuatu yang apa namanya, daun pandan. Daun pandan itu kan aromatik ya. Aromatik itu lebih menenangkan Kak. Jadi herbal aromatik itu herbal yang bisa untuk menenangkan. Relaksasi. Ya, jadi makanya ada aroma terapi ya. Itu kan relaksasi atau memang makanan yang atau herbal yang berbau. Jadi teman-teman kalau ada herbal, kalau ada baunya itu herbal aromatik itu sangat bermanfaat untuk menenangkan. Tetapi juga penting untuk menerapi secara psikologis. Dan pendekatan kalau di dalam dunia tasawuf pendekatannya ya zikir. Nah, pendekatannya berzikir, tetapi jangan dimaknani zikir hanya zikir bil lisan. Nah, tapi juga zikir bil qalbi. Tetapi juga harus zikir fana pada akhirnya ya. Terus jadi kalau kita hanya zikir bil lisan, manfaatnya kadang-kadang tidak optimal ya. Nah, ya tetapi itu lebih baik daripada enggak zikir ya. Daripada enggak zikir itu lebih baik. Nah, tetapi harus kita riyadhah agar zikirnya bil qalbi juga. Nanti bil qalbi jangan hanya di kolbu, tetapi harus bil fuadi wal albab wal lubab. Jadi kan kolbu itu kan ada yang semakin dalam. Kalau kolbu yang masih di luar itu ananiyah tadi. Nanti kalau yang sudah lub kan ada fuad, lalu yang di dalam ada lub. Nah, itu yang kolbu sejati atau ruhaniyah. Nah, zikirnya kalau sampai di sana itu nanti terjadi jarak kan antara ananiyah atau ego kita dengan diri kita yang sejati. Nah, kalau ini berjarak, maka seluruh dinamika di sini itu tidak membuat kita menderita. Bukan masalahnya hilang, masalahnya masih ada karena memang pikiran itu sumber masalah. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan pikiran. Akhirnya apa? Memang masalah itu selalu muncul di dunia fisik. Di dunia fisik dan di dunia psikologis itu selalu ada dinamika. Lalu kita menyebut dinamika itu masalah. Itu tergantung definisi kita sih. Nah, tapi kalau jarak ini lalu kita tegaskan bahwa aku bukan ananiyah, aku bukan ego psikologis, aku bukan diri kolbiyah ya, bukan nafsul kolbiyah, tetapi kita adalah diri yang kesadaran yang melampaui itu semua. Dinamika di sini itu nggak apa-apa, tidak membuat menderita gitu. Nah, orang yang terjebak itu kan ininya tidak disadari, yang ruhaniyahnya tidak disadari, dia hanya di level-level kolbiyah atau di level-level psikologis, menganggapnya diri kita itu hanya ini itu. Kita lupa bahwa ada ruang di mana ini semua berada. Nah, ketika orang menyadari kayak gitu, dinamika kan selalu ada selama kita masih bernyawa ya. Itu selalu ada dinamika. Misalnya begini, orang itu nggak bisa berharap sehat 100% sampai akhir hayat loh. Bahkan Nabi pun juga. Nah, Nabi juga kira itu contoh-contoh keterbatasan fisik. Jadi fisik itu memang akan selalu ada masalah. Kalau kita menganggap masalah itu sakit loh ya. Tapi bagi para wali sakit nggak masalah sih. Cuma kalau kita masih mendefinisikan sakit sebagai masalah, maka resikonya memang begitu. Berarti kita memang nanti akan sakit dan itu akan masalah. Atau misalnya masa otot. Masa otot itu ditambah ketika usia bertambah, masa otot itu selalu berkurang. Nggak ada orang makin tua atau ototnya makin gede itu. Udah hukum alamnya. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat public figure, sehebat apapun dia menjaga, tidak bisa melawan usia. Ya, kita bisa memperlambat, dan yang paling penting sebenarnya bukan memperlambat sih Kak, menyadari dan menerima apa adanya, itu sebenarnya yang paling penting. Nah, makanya olahraga yang sangat baik bagi
Orang semakin tua, olahraga berjalan itu paling penting kan. Karena otot ini kan penyangganya di kaki ya. Jadi kalau teman-teman terutama ini saudara-saudara yang usianya mungkin sudah 40 ke atas, ya usahakan sering berjalan. Karena nanti menghambat berkurangnya massa otot ini. Kalau berlari malah kurang bagus juga. Nanti hentakan-hentakan itu akan beresiko di organ-organ kardiovaskuler ya, organ-organ organ-organ jantung. Nanti akan beresiko di sana. Paling bagus ya jalan atau jogging lah. Bukan lari cepet gitu, tetapi jogging atau berjalan. Nah, tetapi konsep tentang zikir terhadap lambung ini menjadi sangat urgent kan? Karena itu tadi, karena lambung itu bahkan kalau guru saya bilang lebih pikiran itu lebih menentukan daripada makanan. Nah, ini bukan untuk menyepelekan makanan ya, itu nanti salah lagi. Jadi nanti ego kita muncul lagi. Oh, berarti mangan sembarangan rapopo berarti ego. Jadi orang itu kadang-kadang kan dinasehati satu, tetapi dia memahaminya lewat ego. Sehingga ketika saya ngomong pikiran lebih penting daripada makanan, nah lalu egonya muncul, berarti mangan sembarangan gak apa-apa. Itu kan memahami sesuatu lewat egonya. Dia tidak mau menangkap lewat rohaninya. Rohaninya itu makanan itu ya penting, tetapi menjaga pikiran itu lebih penting. Bukan berarti yang makanan terus dibilang gak penting, kan salah itu. Nah, makanya zikir terutama la ilaha illallah. Jadi kalau kita pas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau pas zikir begitu kan, nah itu kita sadari tentang diri kita yang sejati, bahwa tidak ada yang pantas kita tuhankan, bahkan diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri atau keakuan kita, ananiyah kita, pikiran kita, perasaan kita nggak boleh kita pertuhankan, hanya Allah. Nanti kalau orang biasa berzikir seperti itu dihayati, maka jarak ini tuh akan semakin tegas. Nah, ketika ada antara jadi kesadarannya muncul atau nafsul ruhaniyahnya muncul ya, diri ruhaniyahnya muncul, maka dinamika yang di sini itu jadi pemandangan yang indah malah. Bukan jadi suatu masalah. Iya, bukan jadi satu masalah. Bahkan makanya banyak para wali itu kalau gerah tersenyum. Jadi dia melihat dinamika itu dinamika yang alamiah saja ya, memang nang donya isine ngono. Coba misalnya matahari ini ada usianya loh Kak. Kan dulu matahari kan nggak begini langsung terang begini kan, enggak ya. Dulu kalau kita bicara misalnya tanya ahli-ahlinya gitu, dulu matahari ya nggak begitu, lalu berkembang nanti juga akan surut juga matahari itu. Ya memang hukum alam. Ya hukum alam. Nah kalau sederhana ya ini kayak rumput-rumputan, ini paling usianya 3 bulan. Nanti rumput muncul 3 bulan layu, ya begitulah hidup itu. Makanya kayak sekarang nyari orang umur 200 tahun ya nggak ada. Ya karena memang manusia itu akan secara fisik dan psikologis itu akan datang dan pergi seperti ombak lautan. Dia akan datang, ombak datang lalu dia pergi. Ya seperti awan, dia akan datang lalu pergi. Matahari terbit lalu terbenam, ya ngono kuwi donya itu. Kalau itu dianggap masalah ya siap-siap memang hidup itu bermasalah. Makanya tergantung cara kita mendefinisikan masalah. Tapi dari itu semua ini ya di kesempatan podcast kali ini berzikirlah. Karena berzikir itu yang sebenarnya yang paling beruntung itu ya yang berzikir. Bukan terus yang beruntung nanti Allah sih nggak membutuhkan zikir kita sih. Jadi zikir itu ya demi diri kita sendiri. Ya insya Allah dengan zikir hati kita lebih damai, dan saat kita hati damai maka lambung itu akan lebih damai. Ya, lambung itu akan energinya akan lebih stabil. Ya tentu kita tidak bisa mengatakan akan baik terus, itu enggak, itu namanya hidup. Tetapi kita tidak menderita dengan segala dinamika di dalam tubuh kita. Ya saya kira begitu kan. Oke, terima kasih ya Pak untuk podcast kali ini. Ya. Jadi untuk teman-teman kita intinya untuk berzikir untuk menjaga jarak antara diri kita yang psikologis dan diri kita sejati. Untuk materi tentang zikir lisan hingga zikir fana itu sepertinya sudah dibahas di podcast sebelum-sebelumnya. Nanti bisa lihat, teman-teman dilihat juga, pernah juga dibahas tentang zikir la ilaha illallah untuk jantung. Ya. Mungkin kalau untuk teman-teman ingin tahu praktiknya bisa dilihat video-video sebelumnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.